genetik dan ekspresi gen pada ikan, di mana materi genetik pada ikan kita dapat setiap makhluk hidup termasuk ikan itu memiliki materi genetik yang berupa DNA. DNA ini tersusun dalam bentuk kromosom dan di dalamnya terdapat gen, yaitu satuan pewaris sifat yang menentukan karakter biologis ikan seperti warna sisik, bentuk tubuh, laju pertumbuhan, hingga ketahanan terhadap penyakit. Pada ikan, jumlah kromosom bisa berbeda antar spesies, misalnya ikan mas atau Cyprinus carpio memiliki 100 kromosom, sedangkan ikan nila atau Oreochromis niloticus memiliki 44 kromosom. Perbedaan ini menunjukkan variasi genetik yang menjadi dasar dalam evolusi mitokondria. DNA mitokondria sering dimanfaatkan dalam studi genetika populasi karena mudah diwariskan dari induk, betina, dan relatif stabil. Oleh karena itu, sebanyak penelitian menggunakan mitokondria COI untuk menganalisis hubungan kekerabatan antar spesies ikan. Ekspresi gen. Setelah kita tahu apa itu materi genetik, sekarang kita bahas bagaimana gen terekspresi. Ekspresi gen adalah proses ketika informasi genetik yang tersimpan dalam DNA digunakan untuk membentuk RNA dan akhirnya dapat berbentuk protein. Proses ini terdiri dari dua tahap utama, yaitu transkripsi dan translasi. Yang pertama, transkripsi terjadi di inti sel ketika DNA disalin menjadi RNA duta dan mRNA oleh enzim. Translasi kemudian berlangsung di ribosom, di mana mRNA dibaca untuk membentuk rantai asam menjadi protein fusional. Protein inilah yang menentukan sifat-sifat ikan seperti enzim metabolik, hormon pertumbuhan, atau pigmen warna. Contohnya pada ikan zebra atau Danio. Gen misostatin mengatur pertumbuhan otot. Jika gen ini diekspresikan rendah atau mengalami mutasi, ikan bisa tumbuh lebih besar karena hambatan terhadap pembentukan otot berkurang. Begitu pula gen melancroni berperan dalam menentukan warna tubuh ikan. Variasi ekspresi gen ini dapat menghasilkan warna sisik yang berbeda-beda antar individu. Faktor yang mempengaruhi ekspresi gen yaitu di mana ekspresi gen pada ikan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor genetik tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan. Faktor seperti suhu, air, salinitas, pH, ketersediaan nutrisi, dan stres lingkungan dapat mengaktifkan atau dapat menonaktifkan ekspresi gen tertentu. Sebagai contoh, pada ikan yang hidup di perairan dengan kadar garam tinggi, gen yang berperan dalam osmoregulasi akan lebih aktif untuk menjaga keseimbangan ion di dalam tubuh. Fenomena ini menunjukkan bahwa gen dan lingkungan itu saling berinteraksi dalam menentukan adaptasi fisiologis ikan. Karena relevansi dalam genetika populasi, dalam konteks genetika populasi itu memang kita dapat memantau genetik dan ekspresi gen. Informasi genetik digunakan untuk mempelajari keragaman genetik, struktur populasi, dan adaptasi lokal. Dengan teknik modern seperti PCR dan analisis sequencing DNA, para peneliti itu bisa mendeteksi variasi gen di antara populasi ikan, misalnya untuk keperluan konservasi, pemuliaan selektif, atau identifikasi spesies. Jadi dapat disimpulkan bahwa materi genetik adalah dasar pewarisan sifat pada ikan, sementara ekspresi gen itu adalah proses mengubah informasi genetik menjadi protein yang menentukan karakter biologis. Pemahaman tentang keduanya sangat penting, tidak hanya untuk penelitian genetika populasi, tetapi juga untuk pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan.